Bab 991 Petualangan terbesar dalam hidupnya. 3 hari setelah pesta yang diselenggarakan oleh klan bertanduk satu. Vesta menatap bintang-bintang di langit saat dia duduk di balkon kamarnya. Klan bertanduk satu telah memperlakukan mereka sebagai tamu VIP, dan mereka diberi akomodasi terbaik di dalam kediaman Patriark. Pollux dan klannya hanya memiliki satu kota di bawah kendali mereka, dan kota itu hanya menjadi rumah bagi sekitar 150.000 iblis. Mereka adalah klan yang dapat ditemukan di bagian bawah hierarki, yang satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah dengan mengabdikan diri kepada seseorang yang memiliki dukungan kuat. Di alam iblis, mereka yang berhasil berdiri sendiri tanpa diserang oleh klan lain adalah minoritas. Hanya keluarga berpengaruh, dan klan yang akarnya telah ada selama ribuan tahun, yang mampu bertahan menghadapi angin dan badai. Bagi Pollux, kemunculan William adalah anugerah Tuhan. Vesta juga merasakan hal yang sama. Meskipun dia baru bertemu dengan Half-Elf untuk waktu yang singkat, dia dapat merasakan bahwa William adalah seseorang yang memikul banyak beban di pundaknya. Menambahkan beberapa klan lagi ke dalam campuran tidak akan banyak berubah, jadi dia tidak ragu untuk mengakui mereka setelah mendapatkan jaminan Optimus. Apakah ini kepercayaan diri yang kuat? Vesta bergumam sambil menatap langit penuh bintang yang membentang sejauh bermil-mil. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Tepat setelah William menerima kesetiaan dari 5 klan yang telah melakukan perjalanan untuk menemuinya, dia meminta mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing dan memberitahu orang-orang mereka untuk bersiap bermigrasi dalam waktu 3 hari. Awalnya, para leluhur tercengang oleh pernyataan William. Namun, karena mereka sebelumnya adalah klan nomaden, bepergian adalah cara hidup. Karena itu masalahnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun jika mereka mendengarkan perintah tuan mereka. Sebelumnya pada hari itu, William telah berangkat untuk mengunjungi wilayah 5 klan, dan meminta Vesta untuk tetap berada di kota Wimbon, untuk bertindak sebagai pencegahan jika klan kulit hijau mencoba sesuatu yang aneh, saat dia pergi. Meskipun klan kulit hijau telah tunduk pada remaja berambut hitam itu, dia tidak mempercayai mereka, jadi dia mengecualikan klan mereka dalam gerakan yang akan dia lakukan. Kira dan Atron sedang minum di balkon kamar Atron, saat mereka membahas hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mereka pikir perjalanan mereka ke utara akan membosankan, tetapi lihatlah, mereka mendapati diri mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Dulu saat pertama kali bertemu Will, aku hanya berniat membeli beberapa budak untuk membuat Lady Vesta terkesan. Kira bergidik. Aku bahkan sempat berpikir untuk bersikap mendominasi agar mendapat lebih banyak poin. Untungnya, aku tidak melakukannya, atau aku mungkin akan menjadi sasaran tongkat emas raksasa itu. Memikirkannya saja membuat pipiku memerah. Atron terkekeh sambil mengangguk tanda mengerti. Meski tidak se-ekstrem Kira, dia juga berpikir untuk melakukan hal yang sama. Sekarang setelah dia melihat apa yang bisa dilakukan remaja berambut hitam itu, dia merasa matanya telah terbuka dan menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Seekor katak yang dapat dengan mudah dihancurkan jika salah satu kekuatan besar di dunia menginjak wajahnya. Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Atron. Seperti yang kau tahu, aku sudah memisahkan diri dari keluargaku. Aku tidak punya keterikatan dengan mereka, tidak seperti dirimu yang masih terikat oleh hukum keluargamu. Kira mendesah sambil meminum anggur di tangannya. Ketika ia melihat William membawa kelima klan di bawah sayapnya, ia sangat tergoda untuk kembali ke klannya sendiri dan meminta keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Sayangnya, klan mereka berakar kuat di Gurun Fortaer, dan sudah puas dengan cara hidup mereka di bawah kekuasaan klan lain. Klan Gurun, tempat Kira berasal, dianggap sebagai salah satu yang beruntung. Mereka telah menjadi pengikut seorang tuan yang bijaksana, yang tidak mempromosikan perang, dan merawat rakyatnya dengan baik. Ini juga mengapa klan Gurun makmur, dan telah menjadi klan berukuran sedang di alam iblis dengan 3 kota, yang populasi gabungannya berjumlah sedikit lebih dari 1 juta. Yah, aku yakin kakekku tidak akan setuju, komentar Kira setelah beberapa menit berlalu. Kurasa, aku harus memeluk kaki William untuk saat ini, sehingga klanku dapat memiliki pilihan kedua di masa depan. Atron tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memiliki rencana cadangan juga bagus. Namun, kita tidak benar-benar tahu banyak tentang Will. Mungkin Lady Vesta tahu lebih banyak tentangnya, tetapi aku tidak tahu apakah dia bersedia berbagi informasi ini dengan orang lain.
Bagaimana menurutmu? Kurasa dia tidak akan memberitahu kita apapun bahkan jika kita bertanya, jawab Kira. Untuk saat ini, mari kita amati dan lihat bagaimana insiden ini akan terjadi. 5 klan yang memisahkan diri dari tuan mereka sebelumnya, serta membuat klan kulit hijau memutuskan hubungan mereka dengan klan Gremory, pasti akan berdampak di masa depan. Aku tahu Will kuat, tetapi bisakah dia benar-benar bertarung melawan Raja Iblis dan klan yang mendukungnya? Bagaimana menurutmu, Athrun? Iblis terpelajar itu meletakkan cangkir anggur di atas meja sebelum bersandar di kursinya. Bagaimana menurutku? Athrun bertanya balik sambil tersenyum. Kurasa badai akan datang dan, baik atau buruk, kita akan menemukan diri kita di tengah badai itu. Kira terkekeh gugup karena Athrun benar. Mereka memang terjebak dalam kekacauan ini, dan akan lebih mudah untuk berpisah dengan William demi meminimalkan kerugian yang mungkin mereka derita di kemudian hari. Meski begitu, Kira tidak mau melakukan itu. Ia merasa jika ia tetap berada di samping remaja berambut hitam itu, ia akan menjadi yang terdepan dalam petualangan terbesar dalam hidupnya bab 992 awal malam yang tak terlupakan. Merton, patriark klan Tinju Baja, menyambut William ke wilayah kekuasaan klannya. Sebagai pengembara, kebanyakan dari mereka tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari kulit binatang. Lambang tinju hitam berkibar di bendera rumah mereka, menunjukkan bahwa mereka semua adalah anggota klan Tinju Baja, yang pernah menguasai wilayah daratan yang luas di benua iblis. Namun, itu adalah masa lalu yang sudah lama terlupakan. Perang bertahun-tahun yang lalu telah memaksa mereka meninggalkan tanah leluhur mereka dan melakukan perjalanan ke timur, dengan harapan bahwa mereka akan menemukan tempat yang dapat mereka sebut sebagai milik mereka sendiri. Sayangnya, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Migrasi puluhan ribu orang tidak mungkin disembunyikan, dan kekuatan utama dari tanah yang telah mereka lalui berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menjadikan mereka bagian dari wilayah kekuasaannya. Lord William, selamat datang di tempat tinggal kami yang sederhana. Selamat datang di Fenzor, Merton, beserta para ajudannya, membungkuk kepada William. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apakah kalian semua siap untuk bermigrasi? Ya, jawab Merton. Namun, saya telah menerima berita buruk bahwa para penguasa klan lain yang telah bersumpah setia kepada Anda, Lord William, sekarang dikepung oleh tuan mereka sebelumnya. Tampaknya berita itu menyebar tepat setelah pesta, dan mereka semua telah ditempatkan di bawah tahanan. Rumah. William mengerutkan kening ketika mendengar berita ini. Terima kasih telah memberitahu saya berita ini, kata William. Bagaimana dengan tuan Anda sebelumnya? Apakah mereka tidak menerima berita ini juga? Merton mendesah sambil menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, mereka menerima. Saya khawatir pasukan mereka berbaris ke arah kita saat kita berbicara. Half-elf itu mendengus seolah meyakinkan Merton bahwa dia tidak perlu takut. Kita urus itu nanti saja, kata William. Untuk saat ini, beritahu semua orangmu untuk memasuki portal ini. Aku akan membawamu ke tempat yang akan menjadi rumah barumu. William melambaikan tangan kirinya dan lusinan portal muncul di belakangnya. Dia sudah berbicara dengan Chiffon, Putri Sidoni, dan Ashe tentang rencananya untuk memindahkan para iblis ke wilayah 1000 binatang. Anehnya, ketiga istrinya telah menyuarakan persetujuan mereka, dan bahkan menantikan untuk melihat penduduk baru yang akan membuat wilayah 1000 binatang lebih hidup. Rencana William adalah membiarkan semua orang bepergian di bawah kegelapan, sehingga tidak ada yang akan melihat mereka pergi. Namun, karena berita itu sudah menyebar, rencananya tidak mendapatkan efek yang diinginkan. Meski begitu, Half-Elf tidak terlalu peduli. Setelah dia berhasil menempatkan semua anggota klan Tinju Baja di dalam wilayahnya, dia akan memberitahu klan utama, yang telah menempatkan pengikutnya dalam tahanan rumah, sepotong pikirannya. Sebagai klan nomaden, klan Tinju Baja adalah kelompok yang sangat tertib. Mereka mengizinkan orang tua, wanita, dan anak-anak untuk masuk terlebih dahulu, sementara para pria lainnya tetap tinggal untuk bertugas sebagai penjaga, untuk berjaga-jaga jika tuan mereka sebelumnya memutuskan untuk menyerang mereka di saat yang tidak terduga. Hanya dalam rentang waktu beberapa menit, ribuan anggota klan Tinju Baja telah melangkah ke wilayah 1000 binatang, dan terkejut dengan apa yang mereka lihat di dalamnya. William telah memutuskan untuk membiarkan Ella, istri-istrinya, dan para peri, untuk membimbing yang lain ke rumah baru mereka. Beberapa binatang juga ada di sana untuk membantu, termasuk burung angrai, kasogonaga, dan para centaur.
Binatang-binatang menakutkan milik Legiun Rajanya tidak terlihat dimanapun. Dia tidak ingin menakut-nakuti klan tinju baja sejak awal, jadi dia memutuskan untuk membiarkan monster-monster yang berpenampilan baik menyambut mereka di rumah baru mereka. Half-elf itu punya firasat bahwa jika ia membiarkan para goblin, juga binatang buas karnivora, berdiri di dekat portal, para anggota klan tinju baja akan panik dan beberapa dari mereka bahkan mungkin menderita serangan jantung karena ketakutan yang mereka lihat tepat setelah mereka memasuki rumah baru mereka. Apakah semua ini makanan? Medusa bertanya dengan mata berbinar saat dia berdiri di samping Chiffon. Itu bukan makanan, Medusa, jawab Chiffon dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau tidak boleh memakannya. Jika kau memakannya, aku akan memakanmu. Seluruh tubuh Gorgon kecil itu bergetar saat dia ambruk di tempatnya berdiri. Dia kemudian dengan lemah memegang pinggang Chiffon seolah meminta maaf atas kata-katanya yang diucapkan dari hatinya. Tidak apa-apa, Medusa, Chiffon menepuk kepalanya. Akan ada banyak kesempatan untuk makan di masa depan. Melihat bahwa tuannya telah memaafkannya. Gorgon kecil itu menganggukkan kepalanya dengan gembira saat dia sekali lagi melihat para iblis yang datang berbondong-bondong. Half-elf telah menahannya di dalam Thousand Beast Domain sejak dia meninggalkan pulau itu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak iblis di satu tempat. Migrasi berlangsung dalam waktu kurang dari 1 jam, dengan Merton menjadi orang terakhir yang memasuki portal. Hingga menit terakhir, dia tetap tinggal untuk melindungi orang-orangnya dari pasukan tuan mereka sebelumnya. Untungnya, mereka tidak muncul, jadi dia memasuki portal dengan ketenangan pikiran. Ketika Patriark Klan Tinju Baja memasuki Thousand Beast Domain, dia mendapati dirinya berada di tempat yang rimbun yang telah dipilih secara pribadi oleh William untuk klan mereka untuk sementara waktu. Itu tepat di luar perbatasan Deadlands, yang akan menjadi rumah masa depan mereka, setelah mereka terbiasa dengan lingkungan baru mereka. Apakah kamu menyukainya? Tanya William saat dia muncul di belakang Merton. Indah sekali, jawab Merton dengan cepat. Saya bisa merasakan bahwa tanah di bawah kaki saya sangat subur, jadi bercocok tanam tidak akan menjadi masalah. Sang Patriark kemudian menunjuk ke sungai yang mengalir deras tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Sungai itu juga terletak di lokasi yang bagus, kata Merton. Kita tidak akan punya masalah untuk menetap di tempat ini, Lord William. William tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saya senang Anda menyukainya. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada istri-istri saya. Half-elf itu memberi isyarat dan 3 wanita cantik berjalan di samping William. Ini istri saya, Chiffon. Dia setengah kurcaci dan setengah iblis, kata William. Ini adalah istri-istri saya yang lain, Putri Sidoni dari Kerajaan Frisia di benua selatan, dan Ashe, orang kepercayaan saya. Kata-kata mereka adalah kata-kata saya. Perlakukan mereka sebagaimana Anda memperlakukan saya, karena mereka adalah wanita-wanita berharga dalam hidup saya. Merton dan anggota klan tinju baja lainnya menundukkan kepala mereka dengan hormat kepada istri-istri tuan mereka. Beritahu klanmu untuk menetap sementara waktu, kata William. Merton, kau akan ikut denganku. Aku tidak familiar dengan tata letak bagian benua ini, jadi kau akan menuntunku ke tempat klan lain berada. Sudah waktunya untuk membawa teman-teman kita ke sini juga. Merton mengangguk dan ekspresinya menjadi serius. Ia merasa kasihan pada kenalan-kenalannya yang sekarang diawasi oleh tuan-tuan mereka sebelumnya dan dicegah meninggalkan domain mereka. Di sisi lain, William memiliki senyum jahat di wajahnya. Ia merasa bahwa orang-orang yang menyebarkan berita itu adalah para leluhur yang telah memutuskan untuk meninggalkan pesta dan kembali ke domain mereka. Mungkin, untuk memuaskan tuan-tuan mereka, mereka memutuskan untuk memberitahu mereka tentang rencana kenalan-kenalan mereka, sehingga mereka akan diberi imbalan atas kesetiaan mereka. Half-elf itu merasa bahwa ini akan terjadi, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Sayangnya, mereka mengambil langkah yang salah. Mereka tidak tahu siapa William, dan apa yang mampu ia lakukan. Ini adalah alam iblis, dan half-elf baru mulai memahami aturan yang ditetapkan. Dunia tempat kehidupan orang lain diperlakukan sebagai pion sekali pakai, dan harapan hanyalah bisikan samar yang tidak sampai ke telinga siapapun. Saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit malam, half-elf yang menunggangi gajah berlapis baja terbang semakin dekat ke tempat para pengikutnya ditahan. Petir menyambar-nyambar di kedalaman matanya, dan gemuruh guntur samar menyebar di langit. Ini akan menjadi malam yang panjang.
Malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Merton, dan para leluhur yang bersumpah setia kepada William bab 993 senyum yang berjanji akan dendam. Aku memperlakukan klanmu dengan baik, Karat, dan begini caramu membalasku. Tanya seorang iblis dengan wajah seperti harimau. Memperlakukan kami dengan baik, Karat, yang telah diikat dengan rantai dengan darah mengalir keluar dari luka di tubuhnya, bertanya dengan nada sarkasme saat dia menatap tangan kanan Patriark. Klan Raja, Javan, kau memperlakukan kami seperti budak. Karat, yang merupakan Patriark klan Night Sade, berteriak. Selama bertahun-tahun kami bertahan. Hari ini, kami tidak akan bertahan lagi. Ciri-ciri Karat dan klannya mirip dengan manusia, kecuali kulit mereka yang sangat pucat, mata merah, dan tato yang menutupi lengan dan kaki mereka. Mereka terlahir seperti ini, dan merupakan ras unik yang hanya dapat ditemukan di benua iblis. Salah satu kemampuan mereka adalah membuat benang sutra yang sangat halus, menggunakan kemampuan garis keturunan mereka saat mereka berada di bawah cahaya bulan purnama. Benang sutra ini sangat dihargai oleh para pedagang karena para perajin dan penjahit yang dipekerjakan oleh para bangsawan lebih suka menggunakan benang ini untuk menenun pakaian bagi para bangsawan. Karena harganya sangat tinggi di pasaran, klan raja telah memegangnya dengan sangat ketat, menempatkan penjaga untuk selalu mengawasi pergerakan mereka. Karat berhasil pergi karena dia membuat alasan bahwa dia akan mengunjungi Patriark suku bertanduk satu untuk berdagang makanan dan perbekalan. Kedua klan ini telah melakukan ini selama beberapa tahun terakhir, jadi para penjaga mengizinkan Karat pergi. Mereka tahu bahwa dia tidak akan melarikan diri dan meninggalkan orang-orangnya, jadi mereka cukup longgar dalam memperlakukannya. Inilah sebabnya ketika mereka menerima berita bahwa Karat dan klannya berencana untuk memberontak dan tunduk kepada Tuan Baru, Patriark klan Raja, Caspian, segera mengirim Javan dengan orang-orang elitnya untuk mencegah mereka pergi. Caspian merasa bahwa ia perlu menunjukkan kepada pasukan baru ini bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh diprovokasi, jadi ia memutuskan untuk mengumpulkan sisa pasukannya sebelum berbaris ke tempat klan Night Sade ditempatkan. Javan menendang dada Karat, membuat yang terakhir jatuh terlentang dengan bunyi keras. Patriark kita sedang dalam perjalanan dengan pasukannya untuk memastikan bahwa pendatang baru ini mengerti bahwa ada orang-orang yang tidak boleh diprovokasinya. Kata Javan sambil meludahi tubuh Karat. Hanya karena kau melihat seseorang dengan kekuatan miriat bis di puncaknya, kau langsung berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkan kalian semua. Sungguh lelucon. Karat merasakan sakit yang menyengat di dadanya setiap kali ia bernapas. Ia berasumsi bahwa beberapa tulang rusuknya pasti patah, tetapi kata-kata yang diucapkan Javan membuatnya sejenak melupakan rasa sakit yang dideritanya. Kekuatan miriat bis, pikir Karat, sambil tertawa dalam hatinya. Bajingan-bajingan itu, mereka ingin bermain di kedua sisi. Mereka tidak mengungkapkan kekuatan Lord William yang sebenarnya, dan hanya mengatakan bahwa dia hanya sekuat miriat bis. Karat tidak tahu apakah dia harus mengutuk atau memuji para leluhur yang telah mengkhianati mereka. Jelas, mereka tidak memberitahu tuan mereka tentang kekuatan William yang sebenarnya. Ini hanya bisa berarti satu hal. Mereka ingin kedua belah pihak berhadapan, renung Karat. Begitu tuan mereka kehilangan prajurit mereka, klan mereka akan sangat melemah. Mereka kemudian akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri tanpa ada yang menghentikan mereka. Bagus sekali kalian bajingan licik. Leluhur klan Night Sade menahan rasa sakit yang dirasakannya saat dia berdoa agar tuan barunya datang membantu mereka. William telah berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan sendirian lagi, dan dia mempercayai kata-katanya yang tulus. Karat tahu bahwa selama dia bertahan, tuan barunya akan datang dan menunjukkan kepada para penindas ini siapa orang yang sebenarnya yang tidak boleh diprovokasi apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, terompet keras terdengar di kejauhan, dan seringai muncul di wajah Javan. Itu adalah tanda bahwa tuannya Caspian telah tiba, membawa pasukan milik klan raja. Kau mendengarnya? Tanya Javan sambil menginjak dada Karat. Itu suara yang perkasa. Ingatlah ini, setiap kali kau mendengar suara itu, kau akan ingat bahwa kau dan klanmu adalah anjing-anjing klan raja. Tiba-tiba, suara terompet keras yang berasal dari gajah berlapis baja terbang menyebar ke sekeliling. Karat tertawa serak setelah mendengar suara indah yang mengabarkan kedatangan tuan barunya. Kau mendengarnya? Tanya Karat. Itu suara yang menandakan perhitunganmu. Setiap kali kau mendengar suara itu, kau akan ingat bahwa kau dan klan rajamu hanyalah serangga di mata tuanku yang dapat ia hancurkan kapan saja.
Javan mendengus sambil menendang karat dengan marah untuk kedua kalinya, membuatnya terbanting ke dinding ruangan. Jaga dia, perintah Javan sebelum melirik karat sekilas. Aku ingin melihat bagaimana tuanmu ini akan menghancurkan klan utama yang merupakan pendukung setia Raja Iblis. Karat tidak bisa lagi mendengar kata-kata Javan karena dia sudah kehilangan kesadaran. Meski begitu, jika seseorang melihat wajahnya dengan saksama, mereka akan melihat bahwa sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Senyum yang menjanjikan pembalasan dendam. Tanda pisah tanda hubung. 50.000 pasukan yang kuat telah tiba di kota tempat klan Nightsade ditahan di bawah tahanan rumah. Caspian tampak mengesankan saat dia duduk di punggung harimau putih raksasanya. Dia memerintah sebidang tanah yang luas di wilayah tenggara benua iblis, dan diakui sebagai salah satu penguasa wilayah tersebut. Seseorang yang terang-terangan menantang kekuasaannya membuat Caspian ingin mencabik-cabik orang itu, dan menggunakan tengkoraknya sebagai cawan anggurnya. Klan Raja adalah klan iblis harimau yang telah setia melayani semua Raja Iblis yang telah duduk di singgasana tinggi di ibu kota Morazet. Karena itu, mereka menikmati status yang sangat tinggi di masyarakat, dan sangat percaya diri dengan posisi mereka sebagai salah satu klan iblis yang telah berdiri selama lebih dari 1 milenium. Dengan latar belakang yang begitu kuat, tidak ada klan lain yang akan secara terbuka menentang mereka di wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Pada saat itulah dia mendengar trompet gajah di kejauhan. Sebagai salah satu ras iblis yang memiliki penglihatan yang sangat baik, bahkan di malam hari, Caspian dapat melihat orang yang telah disumpah setia oleh klan Nightsade. Untuk sesaat, tatapannya dan pendatang baru itu bertemu. Aku Caspian, Patriark Klan Raja. Caspian menyatakan, sebutkan namamu, dasar bodoh yang berani mencuri milikku. Aku bersumpah bahwa sebelum malam ini berakhir, kau akan menyesal telah dilahirkan di dunia ini. William terkekeh saat melihat ke bawah ke arah iblis harimau yang matanya menyala karena marah. Dia tidak repot-repot menjawab dan hanya menjentikkan jarinya, menciptakan beberapa portal di belakangnya. Sebuah pekikan keras, yang berasal dari Skadres, elang darah William, menyebar di malam hari. Duduk di atasnya adalah terenggiling berwarna pelangi yang matanya berbinar karena kegembiraan. Segera, ribuan burung berwarna pelangi, yang meneriakkan kata-kata kotor pada iblis, keluar dari portal di langit. Lamasus, Undead Gargoyle, Undead Wyvern, 3 naga tulang, dan ribuan semut kalajengking terbang, melayang di langit. William menunjuk pasukan iblis di tanah dengan seringai di wajahnya. Pergi dan tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Perintah William, seolah membuka pintu air, Skadres menjerit saat turun dari langit, yang diikuti dari dekat oleh Legiun Udara William. Caspian buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk membentuk barisan saat mereka bersiap untuk bertempur dengan pasukan tak dikenal yang bahkan tidak repot-repot mengumumkan faksi mereka. Tepat saat dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan serangan jarak jauh untuk meledakkan musuh mereka dari langit, dia mendengar suara melengking, namun menggemaskan yang membuatnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Patriark Klan Raja mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat terenggiling berwarna pelangi, melompat dari punggung salah satu makhluk terbang dan melingkarkan dirinya menjadi bola. Tubuhnya kemudian membesar saat beberapa duri tajam menonjol dari tubuhnya. Aku bergulung. Bertahun-tahun kemudian, klan Nightsade akan selalu mengingat adegan ini dengan penuh kasih sayang, ketika Dewa Langit berwarna pelangi, turun dari surga, dan membebaskan mereka dari rantai yang mengikat mereka pada perbudakan bab 994 kaum membenci. Aku bergulung, tembak benda itu dari langit. Perintah Caspian sambil menunjuk bola penghancur berwarna pelangi yang turun di garis depan pasukannya. Dia membawa pasukan yang jumlahnya lebih dari 50.000. Dia mengirim 5.000 orang pasukan elitnya untuk menemani Javan guna mencegah klan Nightsade lepas dari kendali mereka. Saat ini, dia memiliki hampir 60.000 prajurit iblis di bawah komandonya, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan pasukan yang dipanggil William. Bahkan jika dia menambahkan semua monster yang dipanggil remaja berambut hitam itu, jumlahnya tidak akan mendekati 15.000. Meskipun naga tulang itu kuat, mereka hanya berada di puncak peringkat milenium. Dia memiliki lusinan binatang buas yang memiliki peringkat yang sama dengan mereka, jadi dia tidak terintimidasi oleh kehadiran mereka di medan perang. Caspian melirik remaja yang duduk di atas gajah berlapis baja terbang dengan ekspresi serius di wajahnya. Menurut informasi yang diberikan kepadanya, remaja berambut hitam itu adalah seorang vampir yang kekuatannya berada di puncak myriad rank.
Patriark klan raja memerintahkan 3 binatang seperti itu, dan dia bisa memanggil mereka kapan saja dia mau. Hanya ini yang kau punya, teriak Caspian dengan nada menghina. Meskipun pasukanmu dapat mengancam klan kecil, itu tidak ada apa-apanya di mataku. Aku akan membuatmu mengerti mengapa klan kita adalah salah satu klan utama di benua iblis. Pergi dan bunuh binatang buas itu. Jangan biarkan satu pun hidup. Para iblis meneriakkan teriakan perang mereka saat mereka melemparkan serangan jarak jauh mereka ke bola penghancur berwarna pelangi yang hanya berjarak puluhan meter dari mereka. Ledakan dahsyat bergema di udara saat mantra itu bertabrakan dengan Kasogonaga. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat para iblis terkesiap kaget. Bola penghancur berwarna pelangi setinggi 3 meter, menembus asap dan menghantam garis depan, mengirimkan darah dan daging beterbangan ke segala arah. Kamu membenci. Aku bergulung. Kasogonaga bagaikan buldoser yang tak terhentikan yang merobohkan semua yang ada di jalannya. Pemandangan potongan-potongan tubuh beterbangan di udara saat ia berjalan melewati garis luar pasukan membuat kulit Caspian merinding. Taklukkan, perintah Caspian. Beberapa prajurit elitnya berubah menjadi harimau gigi pedang hitam dan bertarung dengan monster tak dikenal, yang mengiris pertahanan mereka seperti pisau panas mengiris mentega. Yang membuat semua orang ngeri, harimau hitam itu bagaikan potongan daging babi cincang yang dimasukkan ke penggiling daging. Sama seperti yang terjadi di garis depan, prajurit elit di bawah komando Caspian dimutilasi saat mereka berpapasan dengan Kasogonaga. Mengepalkan tangan kanannya di sandaran tangan singgasananya yang dibuat sementara, suara gemuruh menyebar di medan perang saat troll batu setinggi 10 meter muncul di depan Kasogonaga. Monster yang baru dipanggil, itu menendang Kasogonaga menjauh, dan mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya seperti bola sepak yang menuju tiang gawang. Caspian terpaksa mengeluarkan salah satu dari miriad bis di bawah komandonya untuk mencegah bawahannya mati. Kasogonaga membatalkan transformasinya dan mendarat di tanah dengan keempat anggota tubuhnya. Dia kemudian menatap troll batu dengan ekspresi sombong di wajahnya seolah-olah kemunculannya hanya lelucon di depannya. Skadres, ayo, perintah Kasogonaga. Sebuah pekikan menjawab panggilannya dari langit, dan elang darah turun ke tanah dengan sayapnya terselip di tubuhnya. Terenggiling berwarna pelangi melompat ke punggungnya saat Skadres mengitari medan perang. Will, aku akan membiarkanmu menangani troll batu itu, teriak Kasogonaga dengan suara yang menggemaskan. Aku akan membunuh yang kecil-kecil dulu. Ayo, Skadres, elang darah itu menjerit setuju saat terbang ke sisi kanan formasi Caspian. Kasogonaga baru saja memasuki alam segudang, dan dia masih belum mengonsolidasikan kekuatannya. Masih terlalu dini baginya untuk menghadapi golem batu, yang pangkatnya berada di puncak alam segudang. William hanya terkekeh setelah mendengar rencana mundur Kasogonaga. Saat ini, terenggiling berwarna pelangi adalah yang terkuat di antara anggota legiun rajanya. Karena dia tidak bisa mengalahkan troll batu dalam kondisinya saat ini, tidak ada binatang buas William yang akan mampu melawannya. Saatnya kau bersinar, Soleil, kata William sambil memanggil tombak yang membara merah. Sebelumnya, dia membiarkannya terbang di atas awan di langit untuk menyerap sinar matahari guna mengisi dayanya. Soleil adalah salah satu senjata William yang paling dahsyat yang dimaksudkan untuk penghancuran area yang luas. Meskipun ia memiliki banyak senjata di gudang senjatanya, Soleil adalah pilihan yang tepat ketika Half-Elf berencana untuk membakar seluruh pasukan hingga rata dengan tanah. Berkembanglah di medan perang. Teriak William sambil menarik lengannya untuk bersiap melemparkan tombak di tangannya. Fleur du Soleil. Soleil terbang menuju pusat formasi pasukan, meninggalkan jejak api yang menyala terang di malam hari. Indra keenam Caspian mengirimkan sinyal peringatan ke otaknya, jadi ia buru-buru memanggil salah satu dari miriad bisnya, untuk menghadapi ancaman baru yang menghampiri mereka. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang medan perang saat Soleil bertabrakan dengan tangan yang menyala-nyala yang mengurangi beban serangannya. Api yang berkobar dari tubuh tombak itu dengan cepat diserap oleh bis baru yang dipanggil Caspian untuk melawan serangan mematikan William. Elemen api kuno, William mengangkat sebelah alisnya ketika melihat binatang setinggi 6 meter itu muncul di udara untuk menghalangi kekuatan penghancur Soleil. Tidak buruk, William memberi isyarat dan memanggil Soleil kembali ke sisinya. Sekarang pasukannya menghadapi dua binatang segudang, dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bersikap serius. Half-Elf itu mengangkat tangannya dan pusaka keluarga-keluarga Ainsworth muncul di tangannya. Stormcaller, senjata yang menemani William di masa kecilnya,
mengeluarkan suara gemuruh saat awan badai menutupi langit berbintang. Petir berkelok-kelok di langit di atas medan perang, dan suara gemuruh mengikuti jejaknya. Tubuh William bersinar terang saat banyak percikan petir meledak di sekelilingnya. Tubuh para iblis yang hadir di medan perang tanpa sadar menggigil, termasuk Karat dan anggota klan Night Shade. Bahkan para anggota klan Tinju Baja, yang menyaksikan pertempuran dari dalam wilayah 1000 binatang milik William, tidak dapat menahan jantung mereka untuk tidak berdebar kencang saat langit yang tadinya berbintang di atas kepala mereka berubah menjadi badai petir yang membentang. Sejauh bermil-mil, para iblis cukup lemah terhadap elemen petir, dan itulah salah satu alasan mengapa manusia dan ras lain yang terlahir dengan kekuatan ini diburu oleh ras iblis. Mereka takut jika orang itu tumbuh dewasa, mereka akan menjadi senjata ampuh yang akan digunakan manusia, dan ras lain, untuk mengancam keberadaan mereka. Petir yang selalu menyambar, guntur yang selalu mencari, aku memanggilmu sekarang, kata William sambil mengangkat Stormcaller, dan mengarahkan ujungnya ke langit. Kilatan petir di dalam awan badai menyatu, berubah menjadi naga petir raksasa. Kemudian ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan yang dahsyat dan menggelegar yang membanjiri surga dengan cahaya gemilang yang mengusir kegelapan malam. Kekuatan yang kumiliki akan melenyapkan satu dan semua, William meraung. Menembus kegelapan dan mendengarkan panggilanku. Dia lalu mengarahkan tombaknya ke arah pasukan iblis, membuat naga petir itu menatap mereka dari surga. Murka Dewa Petir, Bab 995 Kau telah memperoleh hak untuk mengetahui namaku yang mulia. Raungan putus asa Caspian tidak didengarkan saat binatang buas ketiganya muncul. Ini adalah kartu truf yang telah ia sembunyikan selama beberapa dekade, dan ia membenci remaja berambut hitam itu karena memaksanya untuk memanggilnya di depan seluruh pasukannya. Kabut ungu gelap muncul di atas pasukan iblis, dan pekikan burung raksasa dengan lebar sayap 10 meter, menghadapi naga petir itu dengan menantang. Keduanya bertabrakan dan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh ledakan yang menusuk telinga, menyebar ke seluruh medan perang. Darah mengalir dari telinga para iblis, serta binatang buas yang berada di bawah komando William. Akibat serangan itu begitu kuat sehingga gelombang kejut yang kuat mengirim anggota pasukan iblis, yang berada ratusan meter dari titik benturan, terbang puluhan meter dari tempat mereka berdiri. Semua burung pemarah telah pingsan oleh gelombang kejut, dan menjadi bom udara yang jatuh dari langit dan meledak saat terjadi benturan. Beberapa iblis tewas dengan cara ini karena mereka masih berjuang melawan kehilangan penglihatan dan pendengaran yang terjadi setelah ledakan itu. Merton, yang terbang di samping William, bersama Karat dan klan Night Shade, yang hanya menonton pertempuran itu, juga menderita serangan balasan. Darah mengalir keluar dari telinga mereka saat gendang telinga mereka pecah karena kekuatan yang luar biasa yang telah melampaui batas toleransi mereka. Pekikan kemenangan yang menantang bergema di langit, tetapi hanya segelintir orang yang mampu mendengarnya. William dan Caspian menatap burung hitam raksasa dengan garis-garis ungu gelap di tepi sayapnya. Petir meliuk-liuk di sekitar tubuhnya, menyorot ciri-cirinya, yang mirip dengan merak hitam. Sebagai vampir leluhur, serta Kaisar Guntur, William merasakan resonansi yang kuat pada burung raksasa di depannya. Mungkin, burung itu juga merasakan hal yang sama karena menatap William dengan rasa ingin tahu saat mengepakkan sayapnya yang perkasa untuk melayang di langit. Half-elf menggunakan keterampilan penilaiannya untuk menentukan makhluk seperti apa itu. Sangat sedikit binatang buas di bawah alam demigod yang mampu menahan serangan petirnya yang berkekuatan penuh secara langsung dengan kerusakan minimal atau bahkan tanpa kerusakan sama sekali. Hal ini membuat William sangat penasaran tentang identitas burung itu, jadi dia menatap informasi di halaman statusnya, sambil menerapkan mantra generasi kepada Merton, serta para pembantunya, yang semuanya menunggangi punggung Lamasus di sampingnya. Tanda pisah tanda hubung, kurang dari impun dulu lebih besar dari. Burung petir vampir, tingkat ancaman, miriat tinggi. Binatang miriat puncak, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Impun dulu adalah makhluk vampir yang konon memakan darah wanita. Legenda mengatakan bahwa makhluk ini lahir dari sambaran petir, dan dapat berubah menjadi manusia untuk merayu wanita dan meminum darah mereka, sambil bercinta dengan mereka. Makhluk ini juga dikenal sebagai pelayan para penyihir, atau siapapun yang mempraktikkan ilmu sihir. Mereka abadi, dan sering diwariskan dari ibu ke anak perempuan, dan dipelihara sebagai hewan peliharaan keluarga selama berabad-abad. Dikatakan juga bahwa makhluk ini adalah pembawa keberuntungan dan kesialan, tergantung pada situasi saat Anda bertemu dengannya.
Setelah makhluk ini kehilangan tuannya dan tidak memiliki pemilik, ia akan menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan yang akan meninggalkan darah dan kehancuran. Nafsu makannya terhadap darah tidak ada duanya dan ia bahkan akan puas dengan darah binatang buas, jika tidak ada wanita di sekitarnya yang bisa diburu. Ia kebal terhadap serangan apapun di dunia dengan satu pengecualian, yaitu api. Namun, tidak ada api biasa yang dapat membunuh binatang buas ini setelah mencapai myriad rank. Hanya api yang mengandung bau keilahian yang akan mampu merusak tubuh abadi dan mengakhiri hidupnya. Tanda pisah, burung petir vampir. William bergumam sambil menatap burung hitam raksasa yang masih mengamatinya dari jauh. Apa kau, semacam Pokemon legendaris? Burung raksasa itu tidak mengerti apa itu Pokemon, tetapi ia jelas mendengar sarkasme dalam kata-kata William, yang membuatnya menjerit padanya dengan jengkel. 3 binatang segudang melangkah maju menggantikan pasukan iblis yang acak-acakan di tanah yang menderita kebutaan sesaat dan kehilangan pendengaran. Menyerahlah, dan aku akan mengizinkanmu menjadi bawahanku, Caspian menyatakan. Kau akan diperlakukan dengan baik, dan pangkatmu hanya akan menjadi yang kedua setelahku. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu, jadi, mengapa kau tidak bergabung denganku di faksiku? Setelah melihat kemampuan remaja berambut hitam itu, Caspian akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tergoda untuk menjadikannya bagian dari lingkaran dalamnya. Jika vampir itu menginginkan klan Night Shade sebagai imbalan atas pengabdiannya, dia akan dengan senang hati memberikannya kepadanya. Meskipun dia akan kehilangan sumber dana moneter yang bagus, nilai seorang jenderal yang kuat jauh melebihi nilai klan Night Shade dalam bentuk koin. Tidak, terima kasih, jawab William dengan ekspresi geli di wajahnya. Katakan padaku, apakah kamu seorang pria atau wanita? Bagaimana kamu bisa memimpin impun dulu jika kamu bukan seorang penyihir? Jangan bilang padaku, kamu seorang wanita yang berpura-pura menjadi seorang pria. Wajah Caspian memerah saat dia menatap remaja yang sedang menatapnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana half-elf mengetahui identitas burung raksasa itu, atau apa yang diwakilinya. Di benua iblis, hanya para penyihir yang tahu tentang warisannya. Baba Yaga, si nenek tua, begitu banyak orang memanggilnya, adalah penyihir pertama di dunia Hestia. Dialah yang mengajarkan ilmu sihir dan ilmu hitam kepada para wanita, yang memungkinkan mereka untuk naik pangkat di masyarakat dan memaksa ras iblis yang hierarkis untuk mengakui mereka sebagai setara. Apakah kamu yakin tidak ingin menjadi bawahanku? Caspian bertanya balik. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan William dan memutuskan untuk menanyakan pertanyaannya sendiri. Aku hampir lupa, aku masih belum tahu namamu. Siapa kamu? Sudut bibir William melengkung membentuk senyum saat dia menatap patriark klan raja yang menghindari pertanyaannya. Baiklah, kamu telah mendapatkan hak untuk mengetahui namaku yang agung, kata William. Dengarkan aku, dan dengarkan baik-baik karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Caspian menatap remaja berambut hitam itu sambil menunggu remaja itu menyebutkan namanya. William mengangkat dagunya dengan arogan sambil menempelkan ibu jari kanannya di dada sebelum menyebutkan namanya. Namaku Raymond Parker, seru William. Ingatlah, dan ingatlah baik-baik, Caspian dari klan raja. Raymond Parker, Caspian menggumamkan nama asing itu dan menggali ingatannya. Sebagai patriark klan utama, dia mengetahui nama-nama klan yang berbeda yang tersebar di seluruh benua iblis. Tanda pisah, di suatu tempat di bumi. Aku, Raymond, ayah Belle, bersin sambil membaca koran paginya. Sayang, apakah kamu merasa tidak enak badan? Adele, istrinya, bertanya dengan tatapan khawatir. Cuaca telah berubah dengan cepat beberapa hari terakhir ini, mungkin sebaiknya kamu mengambil cuti dari rumah sakit. Raymond menggelengkan kepalanya sambil memegang tangan istrinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, jawab Raymond. Namun, kurasa bajingan itu, William, mengutukku dari dunia manapun tempat dia berada saat ini. Sayang, nama dunia William adalah Hestia. Aku tidak peduli apakah itu Hestia atau Bestia. Aku yakin half-elf yang tidak berguna itu sedang mengolok-olokku sekarang. Adele terkekeh saat dia mencoba menenangkan suaminya, yang masih kesal karena Belle sekarang menikah dengan remaja berambut merah yang telah kembali ke dunianya. Jauh di dalam, dia merasa kasihan pada putrinya, tetapi dia optimis bahwa mereka berdua akan bertemu lagi. Belle telah menjadi pusat perhatian setelah William pergi,
yang memaksa Presiden K-Country untuk mengelilinginya dengan agen khusus yang akan menjauhkan penggemarnya, serta mereka yang membencinya. Nah, bagaimana keadaannya? Raymond bertanya dengan nada khawatir. Kamu mengatakan bahwa periode bulanannya terlambat. Mungkinkah dia hamil? Adele menyeringai nakal kepada suaminya sambil menempelkan kedua tangannya di dada suaminya. Kau dokternya, jawab Adele. Bukankah seharusnya kau yang lebih tahu tentang hal ini? Kau ibunya, dan juga seorang wanita, balas Raymond. Meskipun aku seorang dokter, seorang wanita lebih mengenal tubuhnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kita akan segera menggendong cucu perempuan kita? Adele terkekeh sambil menatap ke arah taman. Lebih baik menunggu beberapa minggu lagi. Masih terlalu dini, tapi aku berharap yang terbaik. Raymond mendesah, tetapi jauh di dalam hatinya dia harus mengakui bahwa dia juga merasa sedikit cemas. Bayangan wanita muda dengan rambut hitam panjang, diikat ekor kuda, melintas di benaknya. Sejak pertama kali melihatnya, dia tahu bahwa dia memiliki garis keturunan keluarga mereka yang mengalir di nadinya. Kepala keluarga Parker memiliki firasat hari itu, dan dia percaya bahwa instingnya benar. Jika gadis yang dilihatnya benar-benar calon cucunya, maka ia bersedia memaafkan William karena telah mengambil putrinya. Namun, hingga berita itu dikonfirmasi, sebaiknya mereka tidak terlalu berharap, sehingga kekecewaan tidak akan terlalu menyakitkan jika mereka mengetahui bahwa itu hanya alarm palsu bab 996. Jangan pilih kasih, cium aku juga. Aku akan bertanya sekali lagi, Raymond Parker, Caspian berkata sambil berdiri dari singgasananya yang dibuat seadanya. Maukah kau menjadi bawahanku? Jangan membuatku mengulanginya, jawab William. Hanya ada satu hasil untuk pertempuran hari ini. Kau kembali ke domainmu dan meninggalkan klan Nightsade sendirian, atau aku memaksamu pulang. Sepertinya kita berdua sepakat untuk tidak setuju. Yah, kau tidak salah. William berdiri dari belakang gajah berlapis baja terbang dan membuka portal di belakangnya. Beri aku waktu sebentar, aku akan kembali, kata William sebelum memasuki portal, meninggalkan Merton, para pembantunya, Karat, dan anggota klan Nightsade di belakang. Merton dan para pembantunya merasakan tekanan luar biasa jatuh ke tubuh mereka saat ketiga binatang buas segudang, serta Caspian, menatap ke arah mereka. Patriark klan Tinju Baja merasakan jantungnya bergemuruh di dalam dadanya, saat ia menjadi cemas. Dia tidak tahu mengapa William kembali ke Tousan Beast Domain, tetapi dia yakin bahwa tuan baru mereka tidak akan meninggalkan mereka sendirian dalam menghadapi makhluk-makhluk menakutkan seperti itu, yang dapat mengakhiri hidup mereka dengan satu bersin. Tepat ketika Merton hendak pingsan karena cemas, William muncul kembali di belakang Flying Armored Elephant. Ketika semua orang menatap remaja berambut hitam itu, mereka melihat sesuatu yang sangat berbeda tentangnya. Dua tanduk telah tumbuh di kepalanya, dan ekor berduri pendek terlihat di belakang punggungnya. Beberapa detik kemudian, Merton merasakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan saat dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dari William. Hanya dalam rentang beberapa menit, remaja berambut hitam itu tampak sangat menarik, bahkan seseorang setua dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Caspian, apakah kamu yakin tidak ingin menyerah? William bertanya dengan nada menggoda. Suaranya yang dipenuhi dengan karisma seperti bisikan menggoda yang jatuh di telinga mereka yang masih mampu mendengar. Caspian, yang sedang menatap William, merasakan jantungnya bergetar di dalam dadanya. Saat ini, dia merasakan ketertarikan yang sangat kuat terhadap remaja berambut hitam di depannya, dan itu membunyikan bel alarm di dalam kepalanya. Incubus progenitor. Caspian buru-buru mengalihkan pandangannya dari orang yang sedang menatapnya dengan mata yang seolah melihat menembus jiwanya. Itu membuatnya merasa tidak berdaya, dan tergoda untuk menatap ke kedalaman yang menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan. Mundur, perintah Caspian, semuanya mundur. Meskipun sebagian besar iblis masih tidak dapat mendengar, gerakan yang dilakukan oleh Tuhan mereka memungkinkan mereka untuk memahami perintahnya. Satu persatu, mereka buru-buru mundur, secepat yang mereka bisa. William tidak bergerak untuk menghalangi mereka, dan membiarkan mereka pergi sesuka hati. 3 myriad beast, kecuali Impun dulu, melotot ke arah William sebelum menutupi bagian belakang pasukan yang mundur. Half-elf menatap burung hitam raksasa dan bahkan memberi isyarat agar burung itu mendekat padanya. Sayangnya, Impun dulu tidak terpengaruh dan bahkan mengedipkan mata pada William, semoga lebih beruntung lain kali, sebelum terbang menjauh.
Satu-satunya yang tertinggal adalah para iblis yang telah mati karena serangan Legiun Raja William. Secara keseluruhan, lebih dari 2.000 anggota klan Raja tewas. Ini hanya jumlah yang kecil karena pertempuran telah berakhir dengan cepat karena kemunculan 3 myriad beast yang telah mencegah peningkatan korban pasukan mereka. William melambaikan tangannya. Tiba-tiba, para iblis, serta semut kalajengking terbang, yang telah mati dalam pertempuran dengan tubuh yang utuh, bangkit dari tanah dan terlahir kembali sebagai makhluk undead. Terima kasih, Sidoni dan Morgana, karena telah meminjamkan kekuatan kalian kepadaku, kata William kepada kedua istrinya yang memeluknya di dalam laut kesadarannya. Sama-sama, sayang, jawab Morgana. Tapi, aku cukup penasaran. Mengapa kau tidak menggunakan kekuatan penuh pesonamu? Meskipun akan memakan waktu yang lama, kau bisa memikat seluruh pasukan itu dan menjadikan mereka bawahanmu. Putri Sidoni, yang memeluk William, menggelengkan kepalanya. Will hanya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, Putri Sidoni menjelaskan. Meskipun melawan klan raja tidak dapat dihindari, akan menjadi ide yang buruk untuk mengambil kendali penuh atas pikiran mereka. Kenapa, jika klan utama lainnya tahu bahwa klan utama telah menjadi bawahan dari kekuatan yang tidak diketahui, mereka semua akan bersatu dan memburunya. Konflik dengan klan Nightsade ini hanyalah masalah kecil. Jika memang begitu, tidak meningkatkan masalah ini adalah tindakan terbaik, bukan begitu, Will? William mengangguk sebelum mencium bibir Putri Sidoni. Kau benar, Sidoni, jawab William. Berurusan dengan satu atau dua klan besar bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah ketika mereka semua bersatu untuk berurusan dengan kita. Sayang, jangan pilih kasih, cium aku juga, kata Morgana sambil berjinjit untuk menawarkan bibirnya yang lembut dan sensual kepada pria yang ingin dikaruniainya. William lebih dari senang untuk mencium Morgana dan bahkan membiarkannya memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Setelah setengah menit berciuman dengan intens, wanita yang penuh nafsu itu mundur sebelum memberi William satu kecupan terakhir di pipi kirinya sebelum melepaskannya. Morgana masih tidak yakin, karena dia yakin dengan kekuatan keilahiannya. Dia percaya bahwa tidak peduli berapa banyak pasukan yang datang, yang perlu mereka lakukan hanyalah bergabung dengan William dan memikat semua orang. Dengan begitu, suaminya akan memiliki puluhan ribu iblis di bawah komandonya, yang akan membuat klan lain takut padanya. William bisa membaca apa yang ada dalam pikirannya, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia telah membuat keributan di alam iblis dan meningkatkannya lebih jauh akan sangat merugikannya. Dia sekali lagi membuka portal ke wilayah 1000 binatang dan mengembalikan kedua istrinya ke villa sebelum kembali keluar. Sekarang setelah ancaman klan raja telah dinetralkan, sudah waktunya baginya untuk menyembuhkan luka-luka klan Nightsade. Dengan begitu, mereka semua bisa mulai bermigrasi ke wilayah 1000 binatang miliknya. Masih ada beberapa tempat yang perlu dia kunjungi untuk menyelamatkan pengikut barunya, yang telah bersumpah setia kepadanya. Anggota undead klan raja yang baru diangkat itu akan sangat cocok untuk pekerjaan itu. Dia yakin bahwa beberapa klan telah memperhatikan pertempuran dari jauh, dan telah mengirimkan laporan mereka kepada tuan mereka. Karena itulah yang terjadi, William yakin bahwa ia akan lebih mudah menyelamatkan para pengikutnya. Sebagai seseorang yang telah mundur dari klan utama, musuh-musuhnya akan tahu bahwa memusuhinya adalah ide yang buruk. Migrasi klan Nightsade memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan karena mereka semua telah terluka akibat pertempuran yang baru saja berakhir. Setelah menyembuhkan karat yang terluka parah, semua klan Nightsade merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap faksi William. Beberapa dari mereka bahkan bersemangat untuk bermigrasi ke wilayah 1000 binatang setelah melihat bagaimana ia berhasil membuat klan raja mundur dengan tergesa-gesa. Para iblis memuja sosok-sosok yang kuat, dan tatapan William yang elegan dan karismatik membuat mereka merasa sangat tertarik padanya. Meskipun Putri Sidoni dan Morgana kini telah meninggalkan tubuh William, efek samping dari keilahian mereka masih berlaku. Setidaknya selama setengah hari, selama William melengkapi kelas pekerjaan incubusnya, ia akan dapat memikat siapapun. Ia juga dapat membuat siapapun tunduk pada keinginannya, jika ia menginginkannya, tetapi ini bukanlah yang ia inginkan. Setelah migrasi klan Nightsade berakhir, William sekali lagi terbang ke langit dan menuju ke timur. Half-elf itu masih memiliki beberapa tempat untuk dikunjungi, dan dia telah memberikan cukup waktu bagi para utusan untuk menyampaikan laporan mereka kepada patriark masing-masing. Dia berharap bahwa ketika dia tiba untuk membawa orang-orangnya bersamanya,
tuan-tuan mereka sebelumnya tidak akan menghalangi jalannya atau kalau tidak, dia tidak keberatan untuk sedikit memikat mereka agar mereka menari tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Dengan begitu, yang lain akan terintimidasi dan tidak lagi menghalanginya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Merton dan Kara terbang di sampingnya saat mereka terbang di bawah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Kedua leluhur itu menatap tuan baru mereka, dengan keyakinan bahwa mereka akan mengikuti remaja berambut hitam itu sampai mereka menghembuskan napas terakhir. Bab 997. Apa yang sebenarnya dipikirkan kadal tua itu? Apa katamu? Caspian mundur. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih panjang, dan dua tanduk kecil menonjol di kepalanya, bertanya kepada iblis yang bayangannya muncul di permukaan cermin bundar. Baik, tuanku, jawab iblis. Kami melihat semuanya dari sudut pandang yang bagus. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia mundur, yang pasti dia telah memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Ceritakan padaku semua yang kau lihat. Baik, tuanku. Iblis yang telah menyaksikan pertempuran dari jarak yang sangat jauh menggunakan teleskop menjelaskan secara rinci bagaimana perang itu berakhir. Patriark klan Gremory, Alpha, mendengarkan laporan bawahannya. Sebagai patriark klan iblis terbesar di benua itu, dia telah menempatkan beberapa orangnya di setiap klan yang telah bersumpah untuk tunduk kepada mereka. Ketika Dozedar, patriark klan kulit hijau, kembali ke domainnya dengan lengan kiri yang hilang, ia segera melaporkan semua yang telah terjadi kepada anak buah Alpha, yang ditempatkan di kotanya. Mereka kemudian melaporkan hal ini kembali kepada tuan mereka, yang kemudian memerintahkan mereka untuk lebih memperhatikan pergerakan William. Bagi Alpha, klan kulit hijau hanyalah klan kecil. Meski begitu, itu masih merupakan klan yang berada di bawah pengaruhnya. Melihat orang lain mengambil pionnya membuatnya merasa sedikit kesal, jadi ia segera memerintahkan penyelidikan penuh tentang identitas William. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang pemuda berambut hitam itu kecuali fakta bahwa ia ditemani oleh Vesta, putri seorang demigod, dan dua iblis lainnya yang identitasnya tidak diketahui. Identitas mereka saat ini sedang digali oleh agennya yang tersebar di seluruh negeri, tetapi butuh beberapa waktu sebelum informasi ini sampai di tangannya. Untuk saat ini, Alpha tidak memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apapun kecuali memantau pergerakan William dan melaporkan setiap perubahan signifikan yang terjadi di wilayah tenggara benua. Menarik, gumam Alpha setelah mendengar laporan lengkap bawahannya. Tampaknya kekuatan baru telah muncul di alam iblis, dan secara aktif mengembangkan faksinya dengan menyerap klan-klan kecil ke dalam kelompoknya. Alpha berasumsi bahwa pemuda berambut hitam itu adalah salah satu iblis yang baru-baru ini mendapatkan kekuatan luar biasa, dan ingin menjadi penguasa suatu wilayah. Peristiwa-peristiwa ini cukup umum di benua iblis. Klan Gremory telah dimulai dengan cara yang sama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tetap saja, aku meremehkan kekuatan militer Caspian, renung Alpha. 3 binatang buas segudang, perairan klan raja sungguh dalam. Sebagai patriark klan utama, klan Gremory juga memiliki myriad beast di bawah komando mereka. Sama seperti klan raja, klannya memiliki 3 monster puncak ini. Namun, Alpha tidak senang dengan berita yang diterimanya. Semua klan iblis adalah pesaing, dan mengetahui bahwa salah satu dari mereka memiliki jumlah monster yang sama di bawah komandonya membuatnya mengerutkan kening. Namun, yang membuatnya lebih terganggu adalah bahwa Caspian, yang memiliki kekuatan tempur sebanyak itu di bawah komandonya, terpaksa mundur. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa patriark muda itu telah memutuskan bahwa lawannya lebih kuat darinya. Karena itu, dia memilih untuk mundur dan menyelamatkan anak buahnya. Biasanya, kepala setiap klan iblis tidak akan berperang kecuali mereka yakin akan menang. Jika mereka kalah, kemungkinan wilayah mereka diambil alih oleh tetangga mereka sangat tinggi. Inilah sebabnya mengapa hanya klan kecil hingga menengah yang berperang satu sama lain. Bagi klan utama, mereka hanya menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk membuat lawan mereka menyerah. Ini akan mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu, dan memungkinkan mereka untuk merebut wilayah baru dengan penduduk asli mereka tetap utuh. Wilayah utama klan Gremory berada di wilayah utara alam iblis. Namun, mereka telah memulai strategi, membagi dan menaklukkan, untuk menduduki sebagian besar benua, dan menyatukannya di bawah kekuasaan mereka. Dengan salah satu anggota mereka duduk di singgasana Raja Iblis, para penguasa lokal menoleransi ekspansi ambisius mereka. Mereka membiarkan klan Gremory untuk mengendalikan klan nomaden,
yang berkeliaran di sekitar benua. Selama kepentingan mereka sendiri tidak dikompromikan, mereka bersedia menutup mata terhadap ekspansi yang tidak tahu malu ini. Di mana pemuda itu sekarang? Tanya Alpha. Dia menuju ke barat, tuanku, iblis itu melaporkan. Saya berasumsi bahwa dia akan menyelamatkan klan lain yang telah tunduk pada kekuasaannya. Alpha mengetuk sandaran lengan kursinya sambil merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pasukan utama mereka cukup jauh dari wilayah Tenggara, dan mereka akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai lokasi klan kulit hijau. Saat itu, sudah terlambat. Apakah Dozedar menceritakan hal lain kepadamu selain keluhannya? Tanya Alpha. Iblis itu menggelengkan kepalanya. Selain memperingatkan kita tentang keberadaan vampir itu, dan permohonannya untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Iblis itu berhenti karena dia ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada patriarknya. Melihat ekspresi di wajahnya, Alpha berhasil menebak apa yang sedang dipikirkannya. Ketika pemuda itu tiba di kota klan kulit hijau, katakan padanya bahwa aku ingin bertukar beberapa kata dengannya, kata Alpha. Aku akan meyakinkannya untuk meninggalkan klan kulit hijau sendirian. Aku tidak percaya bahwa dia akan secara terbuka menentang keluarga Raja Iblis yang saat ini memerintah tanah ini. Aku mendengar dan mematuhi, tuanku. Iblis itu membungkuk dengan hormat sebelum memutuskan sambungan. Permukaan cermin berubah menjadi hitam, meninggalkan Alpha untuk merenungkan orang menarik ini yang ditemani oleh putri komandan selatan mereka, Joas. Apa yang dipikirkan kadal tua itu? Alpha bergumam sambil mengusap dagunya. Apakah dia berencana untuk menikahkan putrinya jika pemuda itu menawarinya mas kawin yang cukup besar? Orang tua itu mendesah sebelum mengaktifkan cermin sekali lagi. Ada beberapa orang yang harus diajaknya bicara. Orang-orang yang membuat masalah dengan half-elf itu, sama seperti dirinya. Tanda pisah tanda hubung. William menatap para iblis yang berbaris untuk memasuki portal yang telah dia buka untuk mereka semua. Setelah pertempuran dengan klan raja, klan lain yang menyaksikan pertempuran itu segera melapor kembali kepada leluhur mereka. Para penguasa sama terkejutnya seperti Alpha ketika mendengar berita itu. Mereka mengira bahwa mereka hanya berhadapan dengan iblis pendatang baru yang mencoba membuat namanya dikenal dan mendapatkan ketenaran. Setelah half-elf membuat klan raja mundur, para leluhur memutuskan untuk memanggil kembali orang-orang yang telah mereka perintahkan untuk menahan klan minor dalam tahanan rumah. Sekarang setelah klan utama dikalahkan, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan musuh karena mereka hanyalah klan berukuran sedang. Pada akhirnya, mereka segera membatalkan rencana mereka untuk terlibat konfrontasi langsung dengan William untuk menjaga klan minor tetap di bawah komando mereka. Lebih baik memotong ekor agar selamat, daripada bertempur dalam pertempuran yang tidak mungkin mereka menangkan. Karena itu, half-elf mampu memindahkan semua klan yang bersumpah setia kepadanya di bawah sayapnya, kecuali klan kulit hijau, yang tidak dipercayai William. Ayo kembali ke klan bertanduk satu. William menepuk kepala Maximus saat mereka terbang kembali ke selatan. Terbang di sampingnya adalah para leluhur yang bersyukur dari berbagai klan yang telah diselamatkannya. Sekarang hanya ada 2 klan yang tersisa, half-elf itu memutuskan untuk mengakhiri hari dan kembali ke kota Wimbon untuk beristirahat. Dia masih belum memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan klan kulit hijau yang berada di bawah kendali keluarga Gremory. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa membuat mereka tunduk pada keinginannya, dia masih enggan untuk membawa mereka ke dalam domainnya. Yang ia butuhkan adalah iblis yang dapat ia percaya, dan ia tidak mempercayai klan kulit hijau sedikitpun. Selain itu, ia tidak yakin apakah ia memiliki waktu luang untuk memprovokasi klan Gremory saat ini. Meskipun ia tidak takut pada mereka, atau Raja Iblis, prioritasnya adalah menemukan Selin dan membawanya kembali ke Akademi Hestia. Kurasa aku akan berkonsultasi dengan Sidoni tentang ini, pikir William. Ia mungkin memiliki solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Bab 998 apapun yang diputuskan Will, aku akan mendukungnya dengan segala yang kumiliki. Pollux tidak bisa berhenti menyeringai saat berbicara dengan para leluhur lainnya yang klannya telah diselamatkan William dari mantan tuan mereka. Mereka saat ini sedang mengadakan pertemuan penting, sementara William tidur di dalam kamarnya. Half-elf itu juga telah memberinya perintah untuk mempersiapkan migrasi suku bertanduk satu, yang akan segera dimulai setelah dia bangun di pagi hari.
Alasan mengapa dia tidak membiarkan mereka bermigrasi segera adalah karena dia sedang menunggu beberapa iblis untuk mengunjungi kota dengan harapan bisa berdialog dengan William. Seperti yang dia prediksi, para leluhur yang telah pergi selama pesta semuanya telah kembali, dan ingin berbicara dengannya. Sayangnya, Pollux memberitahu mereka bahwa William sedang tidur, dan mereka harus menunggu sampai dia bangun. Para leluhur tidak bersikeras mengganggu tidur half-elf itu karena mereka tahu bahwa negosiasi kedua dengannya ini tidak akan mudah. Saat ini, para leluhur ini sedang beristirahat di kamar tamu kediaman Pollux, sementara para leluhur yang telah bersumpah setia kepada William sedang mendiskusikan bagaimana mereka akan membalas budi half-elf atas apa yang telah dilakukannya untuk mereka. Ketika dia menyuruh kita bersiap untuk migrasi, kupikir dia akan menyeret kita ke seluruh alam iblis, sambil mencari tempat untuk menetap. Merton, leluhur klan tinju baja, terkekeh sebelum meminum anggurnya. Siapa yang mengira bahwa tuan baru kita memiliki domain portabel yang dibawanya kemana-mana? Ini sungguh luar biasa. Kau benar, leluhur klan Night Sade, Karat, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Domain 1000 binatang memiliki banyak potensi. Aku tidak percaya kita bisa tinggal di tempat seperti itu. Para leluhur lainnya juga menganggukkan kepala. Mereka cukup puas dengan pengaturan yang telah dibuat William untuk mereka. Mereka semua adalah klan nomaden yang telah berhubungan baik dengan klan bertanduk satu. Mereka tidak memiliki keluhan satu sama lain, dan bahkan saling membantu di saat dibutuhkan. Namun, saat ini, mereka punya satu kekhawatiran, yaitu klan kulit hijau. Meskipun klan kulit hijau bukanlah klan berukuran sedang, klan itu hampir menjadi klan berukuran sedang. Mereka takut jika William membawa klan itu ke dalam wilayah 1000 binatang, mereka akan mempersulit klan lain yang telah bersumpah untuk menjadi pengikut William. Tidak seperti suku bertanduk 1 dan 5 klan lain yang telah mengambil inisiatif untuk melompat ke kapal William, klan kulit hijau terpaksa menundukkan kepala dan tunduk kepadanya. Kesetiaan mereka masih berada di tangan klan Gremory, yang juga merupakan keluarga utama dari Raja Iblis yang berkuasa saat ini, Luciel. Mereka takut jika half-elf itu mengusik sarang tawon ini, dia akan menimbulkan masalah yang tidak perlu dan konsekuensinya akan mengerikan. Aku percaya padanya, kata Pollux sambil menatap rekan-rekan barunya sambil tersenyum. Aku yakin Raja baru kita mengetahui masalah ini. Kita serahkan saja pengambilan keputusan kepadanya. Selain itu, kita tidak perlu takut pada klan kulit hijau. Sebelumnya, kita melawan mereka sendirian. Tapi sekarang, keadaannya berbeda. Jika kita berenam bersatu, klan kulit hijau tidak akan bisa menimbulkan masalah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kita takut pada mereka? Karat, Merton, dan para leluhur lainnya tersenyum. Memang, dulu mereka bertarung sendirian, tapi sekarang, mereka tidak lagi sendirian. Mereka punya teman-teman, dan seorang master baru yang latar belakangnya masih menjadi misteri bagi mereka. Master baru kita adalah seorang vampir, kata Karat dengan ekspresi serius. Apakah dia meminta kita untuk mengirim gadis-gadis muda kepadanya, sehingga dia bisa minum darah mereka secara teratur? Mungkin, tapi bagaimana dengan itu? Merton mengangkat bahu. Itu harga yang kecil untuk membayar tempat tinggal yang aman. Ngomong-ngomong, Pollux, apakah dia memintamu untuk mengirim beberapa gadis kepadanya, sehingga dia bisa minum darah mereka, setelah kau bersumpah setia kepadanya? Pollux menggelengkan kepalanya. Belum, bahkan, cucu perempuanku mendatangiku sebelumnya dan mengatakan kepadaku bahwa jika Lord baru kita perlu memuaskan dahaga darahnya, dia akan mengajukan diri untuk melakukannya menggantikan wanita-wanita lain dari klan kita. Aku tidak tahu banyak tentang vampir, dan aku tidak tahu apakah mereka minum darah setiap hari. Namun, bahkan jika kita mengirim 2 hingga 3 gadis sehari untuk menyumbangkan darah mereka, itu hanya akan menjadi sekitar 90 iblis sebulan. Dengan 6 klan kita, aku yakin kita tidak akan memiliki masalah dalam memenuhi tuntutannya. Para iblis lainnya menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Jumlah klan mereka jika digabungkan akan berjumlah lebih dari 1 juta orang, dengan sepertiga dari mereka adalah wanita. Bahkan jika William perlu minum darah 3 wanita sehari, itu hanya akan menjadi sedikit lebih dari 1000 wanita setahun. Mereka memiliki lebih dari cukup untuk semua orang, dan mereka yakin untuk memenuhi tuntutan tuan baru mereka. Menyumbangkan sedikit darah hanyalah hal kecil jika dibandingkan dengan kesulitan yang telah mereka derita untuk tuan mereka sebelumnya. William telah menugaskan Pollux untuk menjadi pengawas 6 klan,
kecuali klan kulit hijau yang nasibnya masih belum diketahui oleh mereka. Karena itu, para leluhur lainnya mengakui otoritasnya dan memintanya untuk mengusulkan rencana ini sebagai penghormatan kepada tuan baru mereka. Pollux menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia juga merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada William sebagai pengikutnya. Setelah membicarakan beberapa masalah lagi untuk meningkatkan hubungan masing-masing klan, mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Besok akan menjadi hari yang sibuk bagi mereka semua karena William juga akan memberitahu mereka rencana yang ia miliki untuk mereka ke depannya. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam wilayah 1000 binatang, William duduk di tempat tidur tanpa busana, sementara Putri Sidoni dan Ashe memijat bahunya. Chiffon sibuk mencium Will kecil, sambil mendengarkan percakapan yang dilakukan ketiga lainnya. Menurutku membawa klan kulit hijau ke sini bukanlah ide yang bagus, kata Ashe sambil memijat bahu kiri William dengan lembut. Aku setuju dengan Ashe, komentar Putri Sidoni sebelum menggigit telinga William dengan lembut. Setelah menggigit telinganya selama beberapa detik, ia memberikan nasihatnya kepada suaminya, yang menikmati serangan 3 cabang yang diberikan kepadanya oleh istri-istrinya. Saranku, cukup bujuk patriark dan tetua mereka, dan biarkan mereka mengelola klan untuk kita. Klan Gremory bukanlah klan biasa. Kita bisa menjadikan klan kulit hijau sebagai mata-mata kita, sehingga kita bisa meneruskan misimu untuk membawa Selin kembali ke benua tengah. Putri Sidoni terkekeh sambil menepuk kepala Chiffon pelan, yang mendekap erat Will kecil di bibirnya yang menggemaskan. Bagaimana menurutmu, Chiffon? Tanya Putri Sidoni. Apakah kau ingin Darling membalas dendam atas apa yang ayahmu lakukan padamu? Suara letupan pelan terdengar saat Chiffon melepaskan Will kecil yang selalu bersemangat dari bibirnya. Aku tidak lagi menganggap pria itu sebagai ayahku, jawab Chiffon. Apapun yang diputuskan Will, akan kudukung dengan segala yang kumiliki. Setelah menyampaikan pendapatnya, dia kembali melayani suaminya, yang sangat dicintainya. Setelah pertempuran di Menara Babilonia, Chiffon menyadari bahwa ayahnya, atau saudara-saudaranya, tidak memperlakukannya sebagai keluarga. Bagi mereka, dia hanyalah pengganggu yang mereka siksa dan ganggu saat dia masih kecil. Setelah bertemu William, dia menemukan keberanian untuk melepaskan diri dari masa lalunya yang menyedihkan dan menyedihkan. Gadis berambut merah muda itu yakin bahwa jika dia bertemu langsung dengan keluarga iblisnya, dia pasti akan memanggil Sarur dan menamparkan wajah mereka sampai orang tua mereka sendiri tidak dapat mengenali mereka lagi. William telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan berurusan secara pribadi dengan Luciel dan Felix saat dia bertemu mereka di benua iblis. Karena itu masalahnya, Chiffon dengan senang hati membiarkan suaminya menyajikan makanan penutup yang sudah lama tertunda untuk ayah dan saudara laki-lakinya. Chiffon cukup bahagia dengan hidupnya sebagai istri William. Ia tidak perlu lagi makan sampah, atau takut kehilangan kendali atas keilahiannya. Namun, yang terpenting dari semuanya adalah ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Gadis berambut merah muda itu telah lama menganggap William, keluarganya, serta istri-istrinya yang lain, yang telah menjadi saudara perempuannya, sebagai keluarganya sendiri. Selain itu, kenangan tentang dua saudara kembar menggemaskan yang ia gendong dengan penuh kasih sayang membuatnya menantikan masa depan. Ia berharap dapat menggendong mereka berdua secepat mungkin, jadi ia lebih aktif dalam hal bercinta dengan William akhir-akhir ini. Putri Sidoni dan Ashe juga memperhatikan hal ini, jadi mereka tidak keberatan membiarkan Chiffon melakukan apapun yang ia inginkan, sementara William memeluknya. Mereka berempat menghabiskan malam yang panas bersama, memungkinkan William untuk sejenak melupakan masalah-masalah yang harus ia hadapi saat pagi tiba. Setelah berbicara baik-baik dengan Putri Sidoni, ia memutuskan untuk mengikuti rencananya dan membiarkan klan kulit hijau menjadi mata-matanya di alam iblis. Dengan cara itu, dia tidak perlu secara aktif membuat marah klan Gremory, dan dapat kembali fokus ke misi utamanya untuk datang ke benua iblis. Bab 999 jadi, kamu masuk atau keluar. William duduk di kursi kehormatan di meja, bersama Pollux, Merton, Karat, serta para leluhur lainnya. Para leluhur yang telah memilih untuk pergi beberapa hari yang lalu tidak memiliki selera untuk memakan makanan lezat yang disajikan di meja mereka. Mereka semua menatap William dengan ekspresi cemas di wajah mereka, sambil menunggu keputusan mengenai permintaan mereka untuk menjadi pengikutnya sekali lagi. Setelah sarapan berakhir, para leluhur lainnya masih belum menyentuh makanan di meja mereka,
yang membuat William terkekeh dalam hati. Dia tahu bahwa semua iblis ini merasa menyesal dan bersalah. Menyesal karena mereka tidak memegang kakinya ketika mereka memiliki kesempatan, dan bersalah karena beberapa dari mereka telah mengkhianati rekan-rekan mereka dan memberitahu tuan mereka bahwa klan lain berencana untuk melepaskan diri dari kendali mereka. Hal ini menyebabkan para penguasa mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencegah klan di bawah mereka pergi, seperti yang telah dilakukan Caspian untuk anggota klan Nightsade. Sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa William akan dapat membuat klan Raja mundur, yang kemudian menghalangi patriark lainnya dari melanjutkan upaya mereka untuk mengikat klan yang ingin meninggalkan kendali mereka. Aku tahu mengapa kalian datang menemuiku, jadi izinkan aku mengajukan pertanyaan ini, kata William dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Siapa di antara kalian yang menyebarkan berita tentang rencana klan lain untuk menjadi pengikutku? Keheningan yang memekakkan telinga turun ke ruangan itu, ketika William dan para patriark yang telah menjadi pengikutnya, menatap orang-orang yang duduk di seberang mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Karat dan yang lainnya telah sangat menderita karena ini, dan William ingin tahu siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Tiba-tiba, desahan pasrah terdengar di ruangan itu ketika seorang iblis yang penampilannya menyerupai musang setengah manusia berdiri dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Aku minta maaf atas kepicikan dan kebodohanku, kata iblis yang seperti musang itu sebelum berlutut di tanah. Aku, Mahlon, dari klan Louden, bersedia menerima hukuman apapun atas pengkhianatanku. Aku hanya berharap Lord William akan menemukan hatinya untuk mengasihani orang-orangku. Apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan, tetapi aku melakukannya atas kemauanku sendiri. Klanku tidak bersalah. Setelah melihat bahwa salah satu dari mereka telah mengambil inisiatif untuk mengaku dan meminta belas kasihan, 3 patriark lainnya meminta maaf dan berlutut, meminta pengampunan dan belas kasihan William. Half-elf tetap acuh tak acuh saat dia melirik patriark yang tersisa yang tetap duduk. Ada orang lain, tanya William. Optimus membantunya memantau semua tanda-tanda vital setiap patriark, yang memungkinkannya mengetahui detak jantung, tekanan darah, serta gelombang otak mereka. Dari 8 leluhur yang telah mengunjungi klan bertanduk 1, 4 berlutut di lantai, sementara 4 lainnya saling melirik dengan curiga. Aku akan bertanya sekali lagi, kata William. Apakah ada orang lain yang mengadu leluhur lainnya kepada mantan tuan mereka? 2 menit berlalu dalam keheningan, dan keempat yang tetap duduk tetap di tempat mereka. Melihat bahwa tidak ada dari mereka yang berencana untuk mengalah, William mengangkat tangannya dan menunjuk 2 dari 4 iblis yang menolak untuk mengalah. Kalian berdua menyingkir dari hadapanku, perintah William. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu di tempat. Pernyataan William seperti suara guntur yang membuat hati kedua leluhur, yang telah ditunjuknya, bergetar. Mereka segera berlutut dan meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. Namun, sudah terlambat. Dengan menjentikkan jarinya, kedua iblis itu pingsan oleh Zhu dan Sa yang berdiri di belakang mereka. Mereka kemudian menyeret kedua leluhur itu keluar pintu, di mana mereka tidak akan lagi diikut-sertakan dalam negosiasi antara William dan leluhur yang tersisa. Sebelum kita mulai, izinkan aku bertanya kepada kalian berdua terlebih dahulu. Mengapa kalian memutuskan untuk tidak tunduk padaku beberapa hari yang lalu? William bertanya kepada kedua iblis yang duduk sementara dia meletakkan sisi pipi kanannya di telapak tangan kanannya. Juga, mengapa kalian di sini sekarang? Meskipun kedua leluhur itu tidak mengkhianati klan lain, remaja berambut hitam itu ingin mereka tahu bahwa mereka tidak akan menaiki kapalnya semudah itu. Ini adalah caranya untuk membuat mereka tahu bahwa kapal pesiar telah berlayar, dan mereka perlu meyakinkannya untuk mengizinkan mereka dan klan mereka bergabung dengan Liga Besar. Saat itu, aku tidak berpikir bahwa Lord William akan dapat melindungi kita, iblis dengan penampilan reptil itu menjawab. Dulu, ketika kau bertanya apakah kami akan mencari master lain untuk berjanji setia saat kau tak lagi punya kekuatan untuk melindungi kami dari angin dan hujan, aku ragu-ragu. Klan kami telah menderita banyak kesulitan, dan aku merasa bahwa, meskipun aku adalah patriarknya, aku harus bertanya kepada orang-orangku apa yang mereka pikirkan. Aku akan jujur, kebanyakan dari mereka takut mengambil risiko, dan tidak ingin mengubah status quo. Meskipun kami menderita, kami menganggap hidup sebagai hal yang sangat berharga. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana keadaan akan terungkap. Putri Sidoni, Ashe, dan Chiffon,
menyaksikan semua yang terjadi di dalam villa melalui proyeksi. Ini adalah ide Putri Sidoni, sehingga dia bisa menyampaikan pendapatnya kepada William secara langsung. Sebagai ahli strategi William, dia lebih mengenal hati orang-orang. Dia mengerti kapan harus menambah tekanan, dan kapan harus meredakan keadaan, untuk mendapatkan hasil terbaik dari situasi apapun. Karena sang putri tidak berkomentar apapun mengenai kata-kata iblis reptil, itu berarti orang yang akan menentukan nasibnya tidak lain adalah William. Si peri setengah itu kemudian melirik ke arah iblis yang tersisa, dan alasan yang terakhir sebagian besar sama. Setelah mendengar alasan mereka, William mengalihkan perhatiannya ke 4 iblis yang berlutut, yang merasa sangat cemas. Biarkan aku bertanya kepada kalian semua, yang berlutut di lantai sekarang, apa yang membuat kalian berpikir bahwa aku akan membiarkan pengkhianat seperti kalian masuk ke lingkaran dalamku? Tanya William. Aku tidak peduli jika apa yang kalian lakukan adalah sesuatu yang kalian lakukan atas kemauan kalian sendiri. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, karena kalian bisa mengkhianati orang lain sekali, kalian bisa mengkhianati mereka lagi. Jadi, katakan padaku, mengapa aku harus memaafkan kalian semua? Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum iblis musang mengeluarkan belati tajam dari sarungnya, dan menekannya di dadanya. Aku, Mahlon, akan membayar pengkhianatan ini dengan nyawaku, kata Mahlon dengan suara yang teguh. Yang ku minta hanyalah agar kau mengizinkan orang-orangku diselamatkan. Mereka tidak bersalah. Aku mohon ini padamu, Lord William. Mahlon bahkan tidak menunggu jawaban William saat dia menikam dirinya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berambut hitam itu dengan tatapan memohon sebelum ambruk di lantai. Semua orang di ruangan itu menyaksikan Mahlon menghembuskan nafas terakhirnya, dan meninggal dengan mata terbuka. Wajah William tetap acuh tak acuh, saat dia mengalihkan pandangannya ke patriark lain yang berlutut di depannya. Bagaimana dengan kalian? Tanya William. Mengapa aku harus memaafkan kalian? Ketiga iblis itu saling melirik sebelum menundukkan kepala berulang kali kepada William. Setelah itu, mereka meninggalkan ruangan satu persatu, hanya menyisakan 2 iblis yang tidak mengambil bagian dalam tindakan pengkhianatan mereka. William mendengus sebelum dia sekali lagi menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, Mahlon yang sudah mati bangkit dari lantai. Half-elf itu tergerak oleh kesediaannya untuk mengakhiri hidupnya untuk menyelamatkan orang-orangnya. William kemudian menyadari bahwa, meskipun dia seorang yang licik, Mahlon juga orang yang sangat tegas. Ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan ragu untuk melakukannya, terlepas dari konsekuensinya. Mahlon menatap William lalu ke dadanya dengan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menikam dirinya sendiri sampai mati, dan seharusnya mati. Ketika iblis melihat bahwa belati masih tertanam di dadanya, kecurigaannya terbukti bahwa dia memang telah mati dan tidak sedang bermimpi. Aku tidak suka dikhianati, jadi aku memastikan bahwa kamu tidak mengkhianatiku untuk kedua kalinya, kata William dengan ekspresi geli di wajahnya. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk pengkhianatanmu, dan kamu akan membalasku sampai aku tidak lagi membutuhkan jasamu. Kembalilah ke orang-orangmu, dan beritahu mereka untuk bersiap melakukan migrasi. Aku akan datang untuk mereka besok. Mahlon menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Meskipun tuan barunya telah mengubahnya menjadi undead, dia tidak membencinya karenanya. Sebagai patriark klan Louden, dia memiliki tugas untuk memastikan bahwa mereka semua akan dapat hidup bahagia. Jika kematiannya memungkinkan mereka untuk melakukan itu, dia tidak akan ragu untuk melakukannya lagi demi mereka. William telah mengubahnya menjadi salah satu draugernya, yang kesetiaannya kepadanya mutlak. Inilah sebabnya dia tidak lagi khawatir tentang pengkhianatan Mahlon dan membiarkannya memimpin orang-orangnya di dalam Thousand Beast Domain-nya. Mengenai bagaimana orang-orangnya akan bereaksi terhadap patriark undead mereka, itu adalah masalah yang harus dikhawatirkan Mahlon sendiri. William kemudian melirik dengan jahat kedua patriark yang tersisa yang menatapnya dengan ngeri. Kedua iblis itu merasakan jantung mereka bergetar di dalam dada mereka karena mereka mengira remaja berambut hitam itu akan meminta mereka untuk mati untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta kalian untuk bunuh diri, kata William dengan nada menggoda, tetapi kalian harus melakukan sesuatu untukku. Selama kalian melakukannya, aku tidak keberatan menerima orang-orang kalian. Jadi, kalian masuk atau keluar. Kedua iblis itu saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala seperti ayam mematuk nasi.
William mengangguk puas karena masalah dengan klan lain akhirnya selesai. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengunjungi klan kulit hijau dan menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah pertemuan selesai, pengikut baru William kembali ke wilayah Seribu Binatang untuk menyelesaikan masalah di dalam klan mereka saat mereka menyesuaikan diri dengan pemukiman baru mereka. Masih banyak hal yang harus dilakukan, dan mereka akan membutuhkan beberapa hari untuk beradaptasi dengan rumah baru mereka. Meskipun demikian, mereka semua cukup optimis tentang masa depan. Mereka dapat merasakan bahwa selama mereka tetap berada di sisi William, klan mereka tidak hanya akan terbebas dari penindasan, tetapi mereka juga akan berkembang dan tumbuh ke tingkat baru yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bab 1000. Aku tidak ingin membuat kalian berdua dalam masalah. Putri Sidoni mengawasi penempatan klan iblis yang berbeda setelah mengetahui masing-masing spesialisasi mereka. Tanah yang diberikan William kepada mereka mengelilingi Deadlands, yang diambil William dari Void ketika dia kembali ke Hestia. Rencana umumnya adalah membiarkan 9 klan yang telah bersumpah setia kepadanya perlahan-lahan membangun kembali kota, dengan teknik yang akan diajarkannya kepada mereka setelah mereka menetap. Half-Elf tahu bahwa membangun kembali Deadlands dari awal akan menjadi proses yang memakan waktu. Dia dapat menggunakan poin dewa untuk memperbaikinya sepenuhnya, tetapi biayanya akan sangat mahal. Karena itu, Optimus memberikan saran agar William hanya menggunakan poin dewa untuk jaringan listrik dan pipa ledeng, sehingga bisa ada cahaya dan sumber air bersih yang akan memungkinkan kota untuk mendapatkan kembali fungsi dasarnya. William memutuskan untuk mengikuti saran Optimus, tetapi ada satu bagian kota yang diperbaiki dengan benar oleh remaja berambut merah itu menggunakan poin dewa, dan itu tidak lain adalah taman hiburan. Ia memutuskan untuk membiarkan anak-anak ras iblis bersenang-senang dan menikmati wahana yang tersedia di dalamnya. Ketika istri-istrinya mengetahui rencananya, mereka menjadi sangat penasaran, jadi mereka memutuskan untuk mengikuti William ke taman hiburan untuk menjadi pelanggan pertamanya. Ketika Putri Sidoni, Ashe, dan Chiffon mencoba Bam Charge, ketiganya menjadi kecanduan dengan cukup cepat dan melawan William dalam pertarungan 3 lawan 1 dengan menabraknya dengan mobil-mobil mereka. Half-Elf telah memperluas area Bamkar menjadi 3 kali lipat dari ukuran aslinya, jadi cukup luas. Karena taman hiburan ditutup untuk umum untuk sementara waktu, keempatnya menikmati wahana sambil menunggu 3 klan lain yang telah diterima William di bawah sayapnya untuk menyelesaikan persiapan migrasi mereka. Remaja berambut merah itu memiliki senyum puas di wajahnya saat dia melihat istri-istrinya menikmati semua wahana di taman hiburan. Ini adalah yang pertama bagi mereka, jadi mereka benar-benar menikmati pengalaman itu. Setelah beberapa jam, mereka berempat duduk di biang lala raksasa sambil menikmati matahari terbenam. Optimus telah lama mengatur pengaturan domain William, sehingga akan ada siang dan malam. Karena mereka membutuhkan titik tetap untuk digunakan sebagai jangkar, mereka telah menggunakan kota Lon di benua selatan sebagai pangkalan, sehingga posisi bintang-bintang di langit, serta matahari tidak akan berubah bahkan jika William pergi ke tempat-tempat yang berbeda di dunia. Setelah bersenang-senang dengan istri-istrinya, William kembali ke alam iblis tepat pada waktunya untuk mendengar laporan Pollux tentang klan kulit hijau. Seperti yang diharapkan, mereka menolak untuk mengikuti Anda, Lord William, kata Pollux. William tersenyum sambil menepuk bahu Pollux. Tidak masalah, mereka tidak penting. Setelah berbicara dengan para leluhur dari berbagai klan, serta mendapatkan pendapat Putri Sidoni tentang masalah tersebut, William memutuskan untuk tidak membawa klan kulit hijau di bawah sayapnya. Ia tidak perlu memperluas pasukannya di benua iblis karena itu bukanlah tujuan utamanya datang. Tetap saja, aku akan tetap pergi dan menemui mereka, kata William sambil memerintahkan Pollux untuk memanggil Vesta, Kira, dan Atron. Karena hal-hal yang telah dilakukannya dengan klan iblis, ia tidak berbicara dengan teman-teman barunya untuk sementara waktu. William telah meminta mereka bertiga untuk tinggal di kota klan bertanduk satu untuk mencegah mereka terlibat dalam perebutan wilayah. Ketiganya tidak ada hubungannya dengan ini, dan ia tidak ingin ada rumor beredar bahwa mereka mendukungnya dari balik layar. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, William sangat menyukai Kira dan Atron. Mengetahui bahwa mereka mengalami kesulitan dengan keluarga mereka, ia tahu bahwa melibatkan mereka hanya akan memperumit keadaan. Adapun Vesta, ia adalah kasus khusus. Sebagai putri seorang demigod, dia tidak bisa berpihak pada siapapun karena hal itu akan melibatkan ayahnya. Ketika seorang demigod terlibat dalam urusan manusia,
Hal-hal biasanya menjadi sangat tidak pasti, jadi William memastikan mereka bertiga tetap berada di dalam kota untuk menunggu sampai dia menyelesaikan semuanya. Tanda pisah. 15 menit kemudian, kau akhirnya punya waktu untuk menemui kami. Vesta bertanya dengan kesal. Kami bukan antek-antekmu, yang selalu siap sedia untukmu. Tenanglah, Vesta, jawab William sambil memberi isyarat agar si cantik berambut hijau itu duduk. Aku memanggil kalian bertiga ke sini untuk membahas bagaimana kita semua akan melanjutkan dari sini. William berhenti sejenak untuk memastikan bahwa ketiga iblis itu duduk dengan benar dan bahwa dia mendapatkan perhatian penuh mereka. Seperti yang telah kau ketahui, 9 klan iblis telah menjadi pengikutku, kata William. Saya tidak punya rencana untuk menambah lebih banyak untuk saat ini. Namun, karena masalah ini telah menyebar di antara klan utama di sekitar area ini, kita dapat berharap bahwa pergerakan kita akan dipantau mulai saat ini dan seterusnya. Afu, karena ini, saya meminta Anda berhenti memanggil saya sebagai William. Nama baru saya adalah Raymond, dan nama keluarga saya adalah Parker. Kira dan Atron memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka melihat William. Mereka berdua tidak tahu apakah mereka harus lega atau sedih karena William tidak berencana menambahkan lebih banyak klan iblis di bawah pengaruhnya. Mereka berdua telah membuat rencana bersama, dan berencana untuk berbicara dengan William tentang hal itu. Namun, setelah mendengar kata-katanya, mereka memutuskan untuk menundanya untuk sementara waktu. Vesta, di sisi lain, menatap remaja berambut hitam itu dengan cemberut di wajahnya. Meskipun dia sudah berhenti menambah pengikut di bawahnya, faktanya tetap bahwa dia telah memusuhi beberapa klan dalam prosesnya. Di mana klan sekarang? Tanya Vesta. Apakah kamu berencana untuk membuat eksodus besar-besaran dari sini ke utara? Langkah itu hanya akan memperlambat kita. Alasan mengapa kita bepergian dengan kereta terbang adalah untuk sampai ke tujuan kita secepat mungkin. Jika kita membawa barang bawaan, perjalanan kita akan memakan waktu beberapa bulan lebih lama dari yang kita rencanakan sebelumnya. Juga, merawat mereka tidak akan mudah. Kita akan membutuhkan banyak sumber daya seperti makanan, air, dan banyak hal lainnya. Belum lagi, kita akan menjelajahi wilayah klan yang berbeda, yang patriarknya mungkin berpikir bahwa kamu berencana untuk menyerang mereka. Apakah kamu yakin akan membawa mereka semua bersamamu? William tersenyum karena Vesta mengira bahwa dia akan bepergian bersama klan lain seperti yang dilakukan karavan pedagang. Jika dia tidak memiliki domain 1000 binatang, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti menerima klan iblis untuk menjadi pengikutnya. Untungnya, dia memiliki domain portabelnya sendiri, jadi mengambil beberapa klan bukanlah masalah baginya. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka, jawab William. Selain klan bertanduk 1 dan 3 klan lainnya, 9 klan yang melayani di bawahku telah bermigrasi. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Vesta menatap William dengan bingung karena dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Half-elf itu tidak repot-repot menjelaskan dan hanya melambaikan tangannya untuk menyingkirkan masalah itu. Kamu akan mengerti besok ketika suku bertanduk 1 bermigrasi sepenuhnya, jelas William. Aku memanggil kalian bertiga ke sini untuk memberitahu bahwa kami akan meninggalkan tempat ini besok malam sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kami. Juga, Kira dan Atron, aku minta maaf kepada kalian berdua karena aku melibatkan kalian secara tidak langsung dalam konflik ini. Jika kalian ingin membersihkan nama baik kalian, akan lebih baik jika kita berpisah di sini. Aku tidak ingin membuat kalian berdua dalam masalah. Kira dan Atron saling melirik karena ini adalah salah satu hal lain yang mereka bicarakan sehari yang lalu. Tidak seperti Vesta, yang mendapat dukungan dari ayahnya, kedua remaja itu tidak memiliki dukungan yang kuat. Kira adalah putra ketiga dari Patriark Klan Pasir, sementara Atron adalah putra keempat dari Patriark Klan Langit. Keduanya adalah klan berukuran sedang dan memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah masing-masing. Half-elf itu takut jika kedua anak laki-laki itu terus bepergian bersamanya, mereka akan dikucilkan dari keluarga mereka dan harus menjalani kehidupan pengasingan. Bro, jangan khawatir, aku sudah memutuskan untuk pergi bersamamu sampai ke tujuanmu. Kira menepuk dadanya dengan percaya diri. Aku hanya putra ketiga dari pemimpin klanku. Aku tidak sepenting itu. Begitu juga denganku, jawab Atron beberapa detik setelah Kira menyelesaikan pernyataannya. Aku sudah memisahkan diri dari keluargaku dan, selain dari bisnis perdaganganku, aku tidak punya ikatan keluarga.
Aku tidak akan dirindukan oleh klanku. William memasang ekspresi tenang di wajahnya, saat dia menyerahkan kontrak kepada kedua iblis itu. Tanda tangani ini dulu, kata William. Kontrak ini menyatakan bahwa apapun yang aku katakan kepadamu tidak akan meninggalkan ruangan ini. Jika tidak, kalian berdua akan kehilangan kenangan tentang waktu yang telah kita lalui bersama. Half-elf itu telah bersekongkol dengan dewa kontrak sejak dia setuju untuk membiarkan Donger tinggal di kotak suratnya. Saat ini, semua kontrak yang dibuat William didukung oleh keilahiannya. Karena itu, Half-elf memutuskan untuk mendapatkan semacam asuransi sehingga kedua iblis itu tidak akan terjebak dalam badai yang mungkin ditimbulkannya di benua iblis. Ia sudah lama merasa bahwa persepsi Kira dan Atrun tentang dirinya telah berubah setelah ia menunjukkan salah satu kartu trufnya. William takut mereka akan salah paham dan mengira bahwa ia berencana untuk menciptakan kekuatan baru yang sedang bangkit di benua iblis. Untuk mencegah kesalahpahaman di masa mendatang, ia berencana untuk membuat keduanya mengerti siapa sebenarnya orang yang mereka sebut sebagai saudara.